Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Agustin Terputar dalam program RPKM atau Renungan Kata Ros Ministry atau Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi kondisi apapun, Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan melalui RPKM, Kata Ros Ministry, yaitu dengan tema ataupun topiknya adalah ada Tuhan di tengah terpaan angin sakal. Wow, luar biasa. Ada Tuhan di tengah terpaan angin sakal. Wow, ada tahun 2023. Ada apa tahun 2023? Tapi Tuhan tidak hanya ada pada tahun 2003. Setiap saat, setiap detik, kapanpun selalu ada Tuhan. Tapi ada secara khusus untuk tahun 2023 ada isu-isu ya yang mengatakan bahwa tahun 2003 adalah tahun bukan saja isu, mungkin juga itu satu perkiraan melihat prediksi keadaan dunia ya, keadaan dunia ya, itu bahwa tahun 2003 dikatakan tahun ke-8 atau tahun resesi. Nah, luar biasa. Baik kita akan membaca firman Tuhan dulu ya, yaitu diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52 berkata demikian, saya baca khususnya ayat 48. 48 berkata demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Lagi ketika ia melihat betapa payahnya mereka, siapa ini adalah Yesus. Mereka memandang karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang. Ya, Yesus datang kepada mereka, kepada murid-muridnya, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikisahkan bahwa ada angin sakal yang menghadang perjalanan murid-murid Yesus. Ini adalah gambaran tentang perjalanan hidup orang percaya. Angin sakal bisa berbicara tentang masalah atau kesulitan. Semua orang termasuk orang percaya dan bahkan kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik itu sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, juga tidak luput dari masalah atau kesulitan. Pada waktu tertentu terkadang kita harus menghadapi angin sakal yang bertiup begitu kencangnya, memporak-porandakan kehidupan kita. Angin sakal yang mendatangkan kerusakan dan kehancuran hidup ini datangnya dari si jahat ataupun iblis. Sebab ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini bisa Bapak Ibu baca di Yohanes 10 ayat 10 ayat 10a. Nah, sekarang kasih Tuhan, angin sakal selain persoalan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, bisa juga keadaan kesulitan di dalam keluarga, ya, ataupun dunia, terutama saat ini saya katakan angin sakal di 2023. Mengapa saya katakan begini? Karena baru-baru ini ada menteri, ya salah satu menteri yang menyampaikan bahwa pada tahun 2023 akan terjadi resesi yang melanda di hampir seluruh negara yang diakibatkan oleh perang Rusia, Ukraina, apalagi jika Amerika dan NATO ikut serta dalam perang Rusia Ukraina ini, dipastikan resesi akan terjadi di seluruh negara. Nah, untuk itu ya, diingatkan kepada masyarakat atau rakyat Indonesia
agar berhemat dan boros, mengantisipasi jika hal ini benar-benar terjadi. Tahun ini jangan sampai kita nanti tahun kita kalau kita tidak eh, berhemat atau kita boros, maka kesulitan itu akan bisa lebih melanda kita, ya kan? Nah, itulah kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2023, ya. Nah, maka diarahkan supaya rakyat berhemat, ya. Nah, itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu, ya. Ya, sudah berapa kali Indonesia juga dilanda dengan krisis ekonominya, tapi Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menolong anak-anaknya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Nah, angin sakal yang menghadang perjalanan murid-murid Yesus itu bukanlah angin yang besar ataupun yang bersifat menghancurkan, tetapi angin yang menghadang secara bertubi-tubi sehingga pergerakan kapal yang mereka tumpangi menjadi terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya para murid menjadi sangat kelelahan karena kapal tidak bisa melaju dengan cepat. Padahal Danau Galilea bukanlah danau yang asing bagi mereka. Terkadang, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan angin, ya, angin permasalahan yang datang secara tiba-tiba, bahkan bertubi-tubi menghadang perjalanan hidup kita. Persoalan yang satu datang belum selesai, sudah datang persoalan yang lain. Begitu terus. Persoalan hari ini baru sementara kita mau menyelesaikan sudah datang masalah yang lain. Nah, kita pun menjadi sangat lelah menghadapinya. Mungkin tidak berdaya, bahkan kehilangan kekuatan untuk meneruskan langkah hidup ini. Maka saya hari ini mengatakan, ya jangan pernah kecewa dengan hal itu, keadaan itu. Mari kita tetap yang mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu Tuhan katakan di kitab Ibrani. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi kondisi apapun. Itu selalu Tuhan selalu ada, selalu hadir. Kalau Tuhan hadir ada di tahun ini dalam kehidupan kita, di hari ini dalam kehidupan kita, di bulan ini di dalam kehidupan kita, maka percaya Tuhan yang sama juga yang hadir di tahun 2023 bahkan di tahun-tahun seterusnya. Terkadang kita lihat bersama-sama sudah ngasih Tuhan. Terkadang Tuhan memang menginginkan ataupun mengizinkan, bukan mengizinkan angin sakal itu menghadang perjalanan hidup kita. Dengan apa? Dengan tujuan mengajarkan kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ya, percaya penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melatih iman kita supaya kita kuat. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus ingat bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang berkat, mujizat, bukan. Tetapi juga berbicara tentang penderitaan. Ada harga yang harus kita bayar. Meskipun Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya pada saat itu. Ya, saya perhatikan di dalam kapal, di dalam perahu, tetapi ia tahu persis, ya tahu persis, ya pergumulan yang dialami oleh murid-muridnya dan punya waktu yang tepat untuk menolong mereka. Tuhan pun melihat pergumulan hidup kita. Apa pergumulan hidup kita saat ini? Jadi Tuhan yang peduli dengan angin sakal yang dialami oleh murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang sama juga yang peduli dengan pergumulan hidup kita. Apapun pergumulan hidup kita, bahkan juga mungkin seperti apa yang saya katakan tadi, mulai kita goyah, mulai kita was-was, waspada, bahkan mungkin kecewa karena persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita alami, yang silih berganti, kita sudah tidak kuat mengalaminya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mari datang kepada Tuhan, Tuhanlah penolong kita, dan Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Jadi jangan cemas, terlalu khawatir dengan apa yang dikatakan oleh ya ekonom
Ya, tahun 2023 adalah angin sakal atau dikatakan akan terjadi kegelapan dunia, yaitu mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu bisa saja diizinkan oleh Tuhan terjadi, tetapi percayalah Tuhan tetap menolong umatnya, Tuhan tetap menolong anak-anaknya. Kita terus berjalan berserah di dalam kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Maka saya mau katakan, saya akhiri renungan ini dengan berkata, Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk melepaskan kita dari angin sakal. Wow, luar biasa. Sekali lagi, Tuhan mempunyai 1001 macam bahkan lebih cara untuk apa? Melepaskan kita dari angin sakal. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan pasti selalu menolong kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini jadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi diberkati dan diberikan respon. Juga bagi yang belum, silakan di subscribe. Shalom, selamat bertemu di renungan berikutnya. Mari jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.